Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Lila dengan NIM B22060005 dari Prodi Bidan semester 2. Nah, di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Susianti SSTM Cap. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang panggul. Setiap wanita memiliki bentuk panggul yang unik dan berbeda satu sama lain, tetapi dengan struktur yang tetap sama. Perbedaan bentuk panggul tersebut dipengaruhi oleh genetik, usia, gaya hidup, serta aktivitas seksual. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai panggul wanita, simak ulasan berikut. Panggul adalah sebuah cincin tulang yang menopang tulang belakang dan melindungi organ perut. Bagian tubuh ini berada tepat di dasar perut atau antara perut atau punggung, bawah, dan tungkai kaki. Otot kaki, punggung, dan perut melekat pada bagian panggul. Otot-otot ini menjaga tubuh tetap tegak dan memungkinkan tubuh untuk bergerak seperti menekuk, memutar pinggang, berjalan, hingga berlari. Sebenarnya, area panggul wanita dan pria sama-sama terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, saraf, dan organ-organ di dalamnya. Hanya saja, organ pada anatomi panggul pria dan wanita berbeda. Selain itu, panggul wanita memiliki bentuk yang lebih lebar dan rata. Bentuk ini menyesuaikan dengan kebutuhan wanita selama kehamilan dan persalinan. Anatomi tulang panggul wanita dan fungsinya. Tulang panggul terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang pinggul, sakrum, dan tulang ekor atau koksi. Tulang-tulang ini menyatu begitu rata sehingga persendiannya sulit terlihat. Yang pertama, tulang panggul. Tulang panggul wanita terdiri dari 3 tulang. Dilansir dari Autoinfo, ketiga tulang ini terpisah saat masih masa kanak-kanak, tetapi kemudian menyatu seiring bertambahnya usia. Ketiga tulang ini saling bertemu untuk membentuk acetabulum, yaitu sendi di bagian pinggul atau panggul yang berbentuk seperti cangkir berongga. Tulang dan sendi ini juga membantu tubuh untuk bergerak, termasuk berjalan. Adapun ketiga tulang pinggul dalam anatomi panggul adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ilium. Ilium adalah tulang utama pada bagian panggul. Tulang ini berbeda di kedua sisi tulang belakang dan melengkung ke arah bagian depan tubuh. Yang kedua ada pubis. Pubis adalah tulang yang berada di bagian bawah pinggul atau tulang kelamin. Gabungan antara dua tulang pubis dan dari dua sisi pinggul disebut simfisis pubis, yaitu sendi tulang yang berfungsi melindungi alat kelamin wanita. Yang ketiga ada ischium. Ischium adalah tulang yang berada di bawah ilium dan di samping pubis. Tulang ini tebal karena terbentuk dari 2 tulang yang menyatu dan melingkar. Tulang ischium berperan dalam proses persalinan saat kepala janin mulai bergerak melalui jalan lahir. Yang kedua ada sakrum. Sakrum adalah tulang berbentuk segitiga yang berada di bagian belakang panggul. Tulang ini terbentuk dari 5 tulang belakang yang menyatu. Yang ketiga ada tulang ekor. Di bagian bawah sakrum terdapat tulang ekor atau koksi. Bagian tulang ini terdiri dari 4 tulang koksigel yang awalnya terpisah. Otot-otot di sekitar panggul wanita berfungsi untuk menjaga stabilitas tulang panggul, mempertahankan postur tegak, serta membantu pergerakan batang tubuh dan area kaki. Selain otot kaki, punggung, dan perut yang melekat pada panggul, terdapat otot dasar panggul yang berada di sepanjang tulang kemaluan bagian depan hingga tulang ekor. Otot dasar panggul menopang organ yang berada di bagian panggul wanita termasuk kandung kemih, usus, dan rahim.
Otot ini juga berperan dalam pembukaan setiap organ tersebut. Tugas otot dasar panggul contohnya dalam pembukaan uretra dari kandung kemih, yaitu untuk buang air kecil. Nah, yang selanjutnya ada rektum dari usus untuk buang air besar dan vagina dari rahim untuk melahirkan. Selain berperan dalam pembukaan, otot-otot ini membantu menjaga bagian tersebut tetap tertutup saat tidak digunakan. Nah, adapun anatomi otot dasar panggul wanita terdiri dari otot levator ani dan coccygeus. Pada daerah panggul wanita terdapat beberapa organ penting. Nah, yang berikut adalah organ-organ khusus yang ada pada panggul wanita. Yang pertama ada endometrium, yang kedua ada rahim, yang ketiga ovarium, yang keempat serviks, yang kelima tuba fallopi, yang keenam vagina, dan yang ketujuh yaitu vulva. Bagian kanal panggul untuk proses melahirkan. Selain tulang dan anatomi lainnya, wanita memiliki bagian panggul yang disebut dengan kanal panggul. Kanal panggul adalah ruang berbentuk bulat yang tertutup oleh tulang kemaluan di bagian depan dan isium di kedua sisi belakangnya. Kanal ini memiliki bentuk melengkung karena perbedaan ukuran bagian depan dan belakang yang diciptakan oleh tulang panggul. Ini merupakan saluran yang akan bayi lewati ketika akan lahir. Ukuran dan bentuk panggul wanita sangat memenuhi proses persalinan. Wanita dengan ukuran panggul yang lebih besar akan lebih mudah dalam melakukan proses persalinan normal. Adapun ukuran panggul wanita ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti asupan makanan, kekurangan mineral penting seperti yodium sejak masa kanak-kanak, membuat perkembangan tulang panggul menjadi abnormal. Selain itu, wanita yang mengalami stunting saat masih kanak-kanak juga cenderung memiliki ukuran panggul yang sempit sehingga bayi sulit melewati panggul ibu saat lahir. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.